Itu yang sering terjadi kanker payudara itu seringkali dia tidak menimbulkan gejala. Karena itu seringkali jadi ditemukannya sudah pada keadaan lanjut ya. Mamografi itu adalah satu pemeriksaan radiologi ya yang menggunakan X-ray. Ya, jadi menggunakan sinar X. Jadi kita batasi biasanya. Jadi sudah ada peraturan dari Bapeten yang menyatakan bahwa kita gunakan mamografi sebagai screening itu pada usia 40 tahun ke atas. Tapi bukan berarti di bawah 40 tahun tidak bisa. Karena sadari itu sangat membantu menemukan tumor yang masih kecil. Kalau dirutin dilakukan setiap bulan, itu perubahan-perubahan yang ada di payudara kita akan bisa tahu. Halo, sahabat sehat RSCM, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali di podcast RSCM. Dengan saya, Mas Tiar Dumayanti yang adalah seorang penyintas kanker payudara yang akan bertindak sebagai host kali ini. Sebagai survivor, saya pernah berada di titik di mana rasa takut untuk memeriksakan diri justru membuat saya ini semakin terasa berat. Nah, padahal semakin cepat kanker payudara ditemukan, maka semakin besar juga peluang untuk sembuhnya. Banyak perempuan di luar sana yang saya rasa masih ketakutan nih atau ragu untuk memeriksakan payudaranya, baik secara mandiri maupun datang langsung ke tenaga medis. Nah, hari ini nih kita akan ngobrol santai, tapi penting juga, banyak manfaatnya dengan temanya jangan takut periksa payudara. Telah hadir seorang narasumber kita yang sangat-sangat ahli sekali di bidang spesialis radiologi, subspesialis radiologi payudara dan reproduksi dengan Dr. Sawitri Darmiati, spesialis radiologi konsultan. Halo Dr. Sawitri, apa kabarnya nih Dok hari ini Dok? Alhamdulillah. Kayak udah pinky-pinky nih bulan ini nih. Ya, karena ini kan bulan Breast Cancer Awareness Month. Jadi kita betul-betul mesti pakai baju pinky sebanyak mungkin. Stok pinkinya banyak berarti nih Dok. Sebulan soalnya. Ya, selamat siang Ibu Tiar. Halo sobat sehat RSCM. Semoga juga semuanya dalam kondisi sehat. Kita saat ini berterima kasih bahwa diberi kesempatan untuk berdiskusi sedikit tentang kanker payudara. Iya, betul Dok. Karena kita kan akan bahas nih Dok, kenapa pemeriksaan payudara itu penting. Terus bagaimana cara yang sederhana bisa dilakukan di rumah. Dan sampai apa yang harus dilakukan kalau menemukan sesuatu yang mencurigakan. Nah, mudah-mudahan obrolan kita nih Dok pada siang hari ini bisa jadi pengingat sekaligus menjadi penyemangat buat kita semua. Nah, menurut pengalaman Dr. Sawitri nih, apa alasan yang paling sering membuat perempuan itu takut atau enggan untuk memeriksakan payudaranya? Kira-kira apa nih Dok? Ya, itu pertanyaannya bagus sekali ya. Karena takut itu tidak hanya ditemukan pada satu kalangan, tapi dari banyak kalangan. Dan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Nah, takut itu bisa disebabkan karena pernah dengar dari temannya, dari saudaranya, dari keluarganya, itu bahwa pemeriksaan payudara itu menyakitkan. Jadi dia takut untuk diperiksa. Dan juga ada yang takut diperiksanya nggak apa-apa, tapi takut sama hasilnya. Jadi dua hal tersebut yang memang banyak ditemukan pada pasien-pasien ya. Tetapi juga alhamdulillahnya akhirnya banyak juga yang akhirnya sadar kemudian memeriksakan juga. Oke, jadi karena rasa sakitnya itu takut diperiksa sama takut hasilnya ya. Betul, padahal kalau rasa sakit itu bisa dikurangi dengan
Sebenarnya sih nggak sakit ya kalau sebetulnya kalau saya bilang sih nggak sakit, tapi mungkin itu kalau mamografi ada rasa tidak nyaman karena ditekan ya. Tetapi itu bisa dikurangi dengan melakukan pemeriksaannya itu di saat antara 7 sampai 10 hari setelah hari pertama haid. 7 sampai 10 hari setelah hari pertama haid. Ya. Oke. Nah, sebenarnya seberapa besar sih dok manfaat dari deteksi dini dalam menurunkan resiko kematian akibat kanker payudara? Itu deteksi dini itu sangat bermanfaat ya. Kita bicara di sini adalah tentang deteksi dini dengan menggunakan mamografi ya. Screening ya, screening dengan mamografi. Itu sudah terbukti sangat baik meningkatkan angka ketahanan hidup. Jadi dari 5 tahun angka ketahanan hidup kalau kita temukan dini itu bisa mencapai 99%. Wow. Jadi cukup tinggi dan bisa juga itu diobati total. Jadi bisa dihilangkan ya, walaupun tetap harus kontrol karena dia kan seperti kayaknya setiap saat juga tetap harus diawasi karena dia juga bisa timbul setiap saat. Jadi bukannya berarti kita abai bahwa ini sudah sembuh sama sekali, tapi tetap itu harus dikontrol. Oke. Jadi mungkin awalnya bisa diawali dengan sadari dulu kali ya dok, sebelum masuk ke mamo tadi ya, yang sadanis. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan sedikit nggak dok? Sadari ini atau periksa payudara sendiri ini, tadi kan dokter bilang kalau untuk yang di mamo 7 sampai 10 hari setelah haid pertama. Nah, kalau sadari ini kapan waktu terbaik untuk melakukannya dok? Ya, itu sama sebetulnya. Itu sama. Jadi untuk mamografi, untuk sadari, untuk ultrasonografi itu sama semua waktunya. Jadi pada saat itu payudara, kelenjar-kelenjarnya juga tidak sedang membengkak sehingga dalam kondisi lunak, sehingga kalau ada benjolan kecil aja itu sudah bisa terasa. Dan kalau sadari itu kan memang sebaiknya dilakukan rutin setiap bulan atau setiap periode yang tadi saya katakan itu. Ya, kalau kita lakukan secara rutin, nanti tangan kita sudah terbiasa meraba. Jadi begitu ada perubahan sedikit aja, kita sudah bisa. Jadi sebenarnya semua wanita, semua perempuan itu bisa melakukan sendiri ya dok? Bisa. Dari Dan umur berapa ini, dok? Sebaiknya kalau sudah mulai belasan tahun juga boleh sih. Apalagi kalau misalnya ada orang tua atau nenek yang punya riwayat kanker payudara, itu makin makin cepat juga, makin dini makin baik dilakukan. Oke. Baik. Nah, selain sadari ada juga nih pemeriksaan lainnya nih dok, yang mungkin contohnya tadi seperti dokter Sawitri bilang tuh mamografi. Nah, mohon dijelaskan dok mengenai mamo ini sendiri sebenarnya bagaimana nih dok? Apa bisa dilakukan di semua usia? Terus kapan aja dilakukan juga bisa? Bagaimana? Ya, jadi mamografi itu adalah satu pemeriksaan radiologi ya yang menggunakan X-ray. Ya, jadi menggunakan sinar X. Jadi kita batasi biasanya. Jadi sudah ada peraturan dari Bapeten yang menyatakan bahwa kita gunakan mamografi sebagai screening itu pada usia 40 tahun ke atas. Tapi bukan berarti di bawah 40 tahun tidak bisa. Tetap bisa, tapi atas indikasi medis. Jadi atas permintaan dokter. Kalau misalnya nanti ada kecurigaan misalnya dari USG-nya, kok ini kayaknya seperti ganas gitu, nah itu boleh dilakukan mamografi. Oke, tapi baiknya sih memang di atas usia 40 kalau nggak ada itu ya dok ya. Oke. Terus untuk ininya mungkin kayak apa sih caranya? Itu mungkin orang awam tuh itu kan ditekan ya, dikompresi ya, dikompresi. Nah, mungkin untuk beberapa orang itu tidak nyaman ya, karena gimana pun dikompresi pastinya tidak nyaman. Tapi kembali lagi kalau misalnya sesuai dengan siklus haidnya sudah yang bisa itu seharusnya itu tidak terlalu mengganggu ya. Dan kadang-kadang kompresi itu memang diperlukan untuk kualitas gambar yang baik, sehingga kami sebagai
logis, nanti kita bisa menilai bahwa oh ya ini gambarnya bagus, jadi kita bisa lihat yang kecil-kecil bisa kelihatan. Oh, sampai yang ukuran terkecil pun Ya, terlihat ya. ya dok di situ ya. Lebih detail berarti ya dok dengan mamografi ya dok. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan nih sedikit dok, apa sih tanda atau gejala yang mungkin mencurigakan di payudara nih, yang harus segera diperiksakan ke dokter? Tanda-tandanya, gejalanya apa kira-kira yang oh saya harus segera nih ke dokter nih untuk periksa? Ya, jadi memang banyak ya sebetulnya tanda-tandanya ya. Salah satunya adalah benjolan, ya itu yang paling sering terjadi. Ada benjolan di payudara atau di ketiak. Diraba ya, jadi itu harus diraba. Mungkin sekarang udah ada YouTube ya, kita bisa lihat dari YouTube gimana cara yang betul untuk merabanya. Kemudian kalau ada perubahan besar payudara, jadi payudaranya tiba-tiba berubah, bukan yang udah lama sekian tahun berbeda, tapi tiba-tiba berbeda, sangat berbeda dan kelihatan, atau bentuknya juga berubah ya, atau dari kulitnya misalnya ada luka yang tidak sembuh-sembuh. Bisa, atau keluar cairan dari puting susunya, itu juga bisa. Jadi banyak yang harus itu, dan itu harus segera diperiksa. Harus langsung kalau menemukan tanda-tanda kayak gitu langsung harus betul. Dokter ya dok, nggak bisa diabaikan ya. Misalnya udahlah nanti aja nih, mungkin karena hormon nih, karena lagi mau haid atau apa gitu. Ya, itu yang sering terjadi. Kanker payudara itu seringkali dia tidak menimbulkan gejala. Karena itu seringkali jadi ditemukannya sudah pada stadium keadaan lanjut ya. Oke, agak menyeramkan juga soalnya nih dok, karena pengalaman saya juga waktu itu saya sempat kabur dok karena menemukan tanda-tanda itu. Kebetulan saya berpikir ini mungkin karena hormon nih, akhirnya saya kabur secara 6 bulan kurang lebih. Cuman saya membuat saya itu kembali bisa mau memeriksakan diri tuh karena kondisi teman saya yang udah semakin parah. Akhirnya udah deh, saya jangan sampai kejadian seperti ini, saya memberanikan diri ke dokter. Memang harus ada ininya dulu sih dok, penyemangat supaya mau periksa. Nah jadi untuk yang perempuan yang masih takut periksa nih dok, cara mengatasi rasa cemas atau stigma nih kadang. Nah ini salah satunya juga yang membuat takut ini dok, stigma ini nih. Bagaimana sih dok kita sebagai perempuan supaya nggak usah takut lah, nggak usah khawatir lah, kalau periksa ke dokter pasti ini kok, asal cepat ya penanganannya. Bagaimana tuh dok? Ya sebetulnya langkahnya ya kembali lagi sadari dengan ada dia lakukan yang sadari, itu sebetulnya dia sudah harus yakin bahwa oh ya ini nggak ada apa-apa gitu. Tetapi juga jangan lupa untuk sadar nih, periksa payudara secara klinis ya stepnya. Nah kalau misalnya masih ada juga pasien-pasien yang takut, saya boro-boro dok mau pegang payudara saya sendiri aja udah takut duluan gitu, datangilah dokter untuk langsung diperiksa oleh dokter, biar nanti dokternya yang akan menentukan apakah memang perlu diperiksa lebih lanjut untuk mamografi atau USG, nanti beliau yang akan menentukan. Jadi intinya untuk mengatasi rasa takutnya ya harus berani ya dok, berani untuk datang ke dokter, berani untuk datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Ya supaya kitanya sendiri juga tenang ya dok, daripada mikirnya kadang kan suka lari-lari nih pikiran sendiri nih, aduh apa ini ternyata hasilnya memang ternyata bukan apa-apa, kan malah lebih menenangkan gitu ya dok ya. Oke. Nah jadi untuk peran penting nih dok untuk keluarga atau teman dalam mendorong seorang perempuan untuk berani periksa payudaranya sendiri, menurut dokter bagaimana nih? Itu sangat penting karena selain memberi dukungan emosional jelas ya kepada pasiennya atau kepada orang tersebut, itu dukungan emosional, kemudian juga mungkin bisa edukasi yang diberikan ya. Kemudian juga antara lain bisa ikut mengantarkan, jadi ditemani. Jadi dan kadang-kadang kan juga apalagi misalnya perempuan tersebut belum menikah, jadi dia bisa cerita dengan temannya apa yang terjadi sesama teman perempuan. Nah itu hal-hal yang seperti itu sangat membantu dan bisa sangat mendukung
orang sampai dia mau untuk memeriksakan payudaranya. Juga pengingat. Kadang-kadang kalau pasien kan suka lupa, udah setahun ya, tapi nanti ada keluarganya yang mengingatkan, ini ada waktunya kontrol deh sepertinya gitu. Oke. Jadi peran keluarga itu sebagai support system penting banget ya, Dok? Sangat penting. Oke. Mungkin ada kesan atau pesan nih untuk perempuan-perempuan di sana nih, Dok, supaya ayo jangan takut atau jangan cemas kalau menemukan benjolan. Ada pesan-pesan gak sih, Dok? Ya. Sebelum kita akhiri bincang-bincang kita siang ini. Jadi begini, untuk semua perempuan yang mendengarkan perbincangan kita ini, jangan takut untuk periksa, karena target kita adalah menemukan sedini mungkin sehingga dapat diatasi. Tindak lanjut yang dilakukan itu sangat tergantung sebesar apa tumor tersebut. Jadi makin kecil, makin sedikit tindak lanjut yang dilakukan. Dan juga akan meningkatkan kualitas hidup kita. Mungkin itu yang saya sampaikan. Wah, terima kasih sekali untuk pesan dan ininya untuk kita para wanita sahabat Sobat Sehat RSCM, semoga bermanfaat. Dan sebagai penutup nih, kira-kira apa sih tips dan trik, ada nggak sih, Dok? Kalau tadi kan pesan-pesannya nih, kalau tips dan triknya sebagai wanita supaya kita nggak telat atau masih dalam pemeriksaan dini gitu loh, Dok, supaya nggak datangnya tuh nggak dalam kondisi yang sudah stadium lanjut gitu, Dok. Kembali lagi sadari, karena sadari itu sangat membantu menemukan tumor yang masih kecil. Kalau rutin dilakukan setiap bulan, itu perubahan-perubahan yang ada di payudara kita akan bisa tahu. Dan itu yang memang bisa membantu kita untuk berpikir bahwa mungkin saat ini memang sudah waktunya untuk meminta bantuan. Oke, baiklah kalau gitu. Demikian bincang-bincang kita dengan narasumber hebat kita pada hari ini, Dr. Sawitri. Terima kasih sekali. Kami berharap informasi ini jangan berhenti hanya di kita, di Sobat Sehat RSCM, tapi bisa diteruskan kepada keluarga, kepada kerabat, maupun Sobat Sehat semuanya. Dan semoga perbincangan ini bisa membawa manfaat yang luar biasa. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Selamat siang.